Seragen. Yang awal Seragen. Ayo. Kenapa? Ambulan. Dibacok di belakang kena kepalanya. Dibacok sama Sakera. Mas Anom, akhirnya terbuktilah apa yang diserukan sang imam besar, yaitu asah golok, asah celurit, asah pedang, bentrok di Pemalang. Terlihat FPI bawa sajam, apakah ini sudah direncanakan? Ya sudah, karena doktrinnya melindungi keturunannya Kanjeng Nabi mati syahid. Ini darah suci Nabi harus dilindungi. Pret, keturunan Nabi palsu. Nggih, Mas Anom, nggih, gara-gara doktrin itu loh, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membagikan video yang dimana Bapak Rizik Syihab ini tidak berani hadir di Banyumas. Nah teman-teman, jadi seperti yang kemarin itu video yang viral yang dimana Bapak Rizik Syihab ini ceramah, yang katanya ceramah teman-teman, yaitu ada di Pemalang, Jawa Tengah. Itu terjadi keributan antara FPI dengan PWI. Nah itu banyak memakan korbannya teman-teman, kurang lebih ada 5 orang, dan bahkan ada yang luka-luka, dan bahkan ada yang disabet yaitu sajam teman-teman. Nah teman-teman, di sini ada ya Bapak Rizik Syihab ini sepertinya adalah memutarbalikkan fakta. Bahkan teman-teman ya, ketika dulu Belanda datang, ketika Belanda itu menjajah Nusantara, itu banyak dari kiai-kiai para santri yang memperjuangkan. Jadi dari mana? Dari golongan Habib teman-teman? Nggak ada. Tapi yang ada teman-teman, mereka itu selalu membalikkan sejarah ataupun membelokkan sejarah. Dan itu banyak ceramah-ceramah mereka teman-teman. Jadi kita itu jangan mau diadu domba. Tapi selalu Bapak Rizik Syihab ini mengatakan bahwasanya kita jangan mau diadu domba. Padahal yang mengadu domba itu siapa? Karena PWLS ini teman-teman, itu hanya ingin ya, yaitu mensucikan nasab-nasab Rasulullah. Yang dimana nasab Rasulullah ini dikotori oleh orang-orang yang mengaku sebagai Habib. Ketika berceramah mereka itu, ya Allah ya teman-teman, sangat jauh sekali yaitu ajaran Rasulullah. Itu penuh dengan khurafat. Bahkan ya sangat bertentangan dengan akidah-akidah Islam. Dan bahkan ada Habib ya teman-teman yang meminta istri orang. Habib kan mengaku sebagai cucu Nabi. Kalau tidak dikasih nanti tidak mendapat syafaat. Dan bahkan seperti apa yang disampaikan Bang Haji Roma Irama teman-teman, sesuai dengan pengalaman beliau. Sudah 52 tahun ya Bang Haji Roma Irama itu pendam. Bahwasanya ada Habib yang semacam itu. Na'udzubillah ya teman-teman. Jadi dengan tesisnya Kiai Ma'ruf Al-Bantani ini untuk membersihkan yaitu orang-orang yang mencakukkan nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal bukan cucu Nabi. Coba mari kita simak videonya teman-teman. Betul. Tapi kalau kita nggak bersatu dengan ulama, kita semua meninggalkan ulama, jauh dari agama, ya kita akan dihancurkan oleh mereka. Karena saat ini saudara, masih peran ulama begitu tinggi, bukan hanya sekarang. Dari sebelum kemerdekaan, Indonesia belum lahir, ulama udah berjuang saudara. Tentara belum lahir, ulama udah jihad saudara memerdekakan Indonesia. Pesantren umurnya udah ratusan tahun, jadi duluan mana Indonesia sama pesantren? Ayo jawab yang jujur, duluan mana Indonesia sama pesantren? Duluan mana Indonesia sama pesantren? Dulu kiai-kiai kita di berbagai daerah, saudara, siang buka kitab, ngajar umat. Malam angkat senjata gerilya. Mereka serbu itu posko-posko penjagaan penjajah Belanda, saudara, di mana-mana. Puncaknya, saudara, bagaimana para kiai kita, saudara, sepuh-sepuh kita, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, begitu juga putranya Kiai Haji Wahid Hasyim, saudara, ditambah lagi kiai-kiai NU yang lainnya. Bagaimana puncaknya pada tanggal 10 November 1945, begitu Belanda balik numpang dengan tentara Inggris kembali ingin menjajah kita, saudara. Bagaimana saudara arek-arek Surabaya dari Jawa Timur, Jawa Tengah kumpul ke Surabaya di bawah pimpinan kiai, mereka perang, mereka usir itu mereka yang coba menjajah Indonesia lagi, saudara. Takbir. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi yang mengusir Belanda siapa tahu? Ya, orang-orang asli Nusantara teman-teman. Yaitu adalah para santri kan yang ada di Surabaya, bukan dari golongan habaib. Nah sekarang ini kita ini jangan mau diadu domba ya teman-teman, seperti yang ada di Pemalang kemarin itu teman-teman. Jelas-jelas itu adalah ya Bapak Rizik Syihab harus bertanggung jawab. Karena itu ya sudah dilarang teman-teman, tapi masih saja ya yang katanya ceramah, tapi isinya ya seperti apa teman-teman. Sebelumnya juga isinya seperti itu. Asah golo, asah celurit, asah pedang. Dan bahkan mengajak perang, pengen perang saja isinya. Nah maka dari itu jangan mau diadu domba oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti ini teman-teman. Nah oke teman-teman, jadi ini ada video juga yang dimana ya Laskar PWI ini mengatakan bahwasanya Habib Rizik ini tidak berani datang ke Banyumas. Karena kemarin itu kan di Pemalang dan selanjutnya akan ke Banyumas. Oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya. Assalamualaikum.
Ada yang saya cintai, saya banggakan semua pasukan PWI Laskar Sabilillah Kabupaten Banyumas yang telah bersiaga, berjaga selama hampir 24 jam penuh yang full ya terakhir dalam rangka untuk menjaga kondusivitas warga Kecamatan Cilongok. Saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panjenengan semuanya. 24 jam lebih dari jam 12.00 tadi malam sampai jam 12.00 hari ini dalam rangka kita semuanya menjaga tugas sebagaimana yang diamanatkan kepada kita semuanya, menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, menjaga ulama-ulama kita, menjaga marwah organisasi dari ancaman dari rongrongan pihak lain yang telah menyakiti kita. Dan alhamdulillah atas kesungguhan dan keikhlasan sahabat-sahabat Laskar semuanya pada malam hari ini hari Jumat dini hari jam 00, alhamdulillah kita siaga. Rencana safari dakwah Rizik Syihab di Banyumas akhirnya batal. Alhamdulillah akhirnya tidak jadi ke Cilongok. Alhamdulillah. Kita mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sahabat-sahabat Laskar semuanya yang telah berjuang, bekerja dengan ikhlas, setulus hati menjaga Cilongok yang alhamdulillah membuahkan hasil. Kita ucapkan terima kasih kepada panjenengan semuanya. Mudah-mudahan perjuangan kita akan semakin solid, semakin kompak. Amin. Ingat, jangan pernah bergerak sendiri tanpa komando pimpinan dan komandan Laskar. Siap ya? Siap. Bismillah, karena ini sudah jam 00, hampir jam 00, Jumat dini hari. Silakan panjenengan pulang ke rumah masing-masing. Mengembalikan stamina yang terkuras selama 24 jam lebih untuk kembali menjalankan aktivitas sebagaimana biasanya. Untuk selanjutnya jangan pernah bergerak sendiri tanpa pemberitahuan, tanpa instruksi dari pimpinan dan komandan Laskar. Gitu ya? Moga sugeng kondur, selamat pulang ke rumah masing-masing dan nggak usah mampir kemana-mana. Cilacap sudah aman. Nanti kita tutup dengan doa sebagai sebuah upaya syukur kita dari PWI LS Banyumas bahwa Rizik Syihab tidak jadi, tidak datang, tidak masuk ke Banyumas. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi acara Bapak Rizik Syihab ini yang katanya mau hadir ke Banyumas gagal total ya. Jadi intinya tidak berani datang teman-teman. Nah nanti kalau datang juga ya pasti akan terjadi seperti itu teman-teman. Jadi akan terjadi gesekan dan terjadi bentrokan FPI dengan PWI LS. Jadi kita harus menjaga ya teman-teman ya, kaum muslimin Nusantara ini jangan sampai kita itu diadu domba, diobok-obok, bahkan diprovokasi seperti yang Bahar bin Smith teman-teman yang katanya mau hadir ke Pemalang, katanya ingin membalas dan bayar darah gitu teman-teman. Dan katanya siap mati. Ini adalah jiwa-jiwa yang provokasi teman-teman. Maka dari itu jangan mau kita itu diprovokasi oleh orang-orang yang mengatasnamakan sebagai keturunan baginda Nabi SAW. Tapi kenyataannya mereka itu bukan keturunan baginda Nabi SAW teman-teman. Jadi jangan mau ditipu oleh mereka ini. Mereka itu ingin menjadikan Indonesia ini seperti yaitu Yaman sana teman-teman. Perang saudara. Kalau kita perang saudara, siapa yang rugi? Yang rugi ya kita. Mereka menikmati hasilnya teman-teman. Hanya senyum-senyum, ketawa-ketawa. Nah maka dari itu jangan mau kita itu diadu domba. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berkaitan dengan masalah ini, ya semoga kita itu terhindar dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan semoga Allah menjaga Indonesia ini, yaitu dari orang-orang yang mengatasnamakan sebagai cucu Nabi, tapi kenyataannya mereka ini bukan keturunan baginda Nabi SAW. Nah oke teman-teman, jadi itu saja yang sampaikan. Kita bertemu di video berikutnya. Jika video bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.